Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sama-sama kita belajar, kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita, khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya ini sangat luar biasa ya. Ini pesan Tuhan sangat luar biasa. Dikatakan gini, ingat-ingatlah perbuatan Tuhan dan perkataannya. Nah ini pesan yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu ya. Ingat-ingatlah perbuatan Tuhan dan perkataannya. Katakan perbuatan Tuhan Bapak Ibu. Pertanyaan gini Bapak Ibu ya. Mengapa Tuhan sampaikan tentang hal ini kepada setiap kita? Nah, kita coba renungkan masing-masing Bapak Ibu ya. Mengapa Tuhan sampaikan tentang hal ini kepada setiap kita? Tuhan katakan ingat-ingatlah perbuatan Tuhan dan perkataannya. Ya. Mengapa Tuhan sampaikan kita harus mengingat-ingat ya segala perbuatannya dan perkataannya di dalam kehidupan setiap kita. Jangan-jangan gini, kita sudah mulai melupakannya Bapak Ibu ya. Ya. Jangan-jangan tanpa sadar kita sudah mulai melupakan setiap perbuatan-perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Tanpa sadar mungkin kita melakukan itu. Ya. Makanya sampai Tuhan tekankan berikan ini kepada setiap kita, ingat-ingatlah perbuatan Tuhan dan perkataannya. Iya. Tuhan mau sampaikan jangan-jangan ini umat-umat Tuhan ya. Orang-orang percaya sudah mulai melupakan semua karya, semua perbuatan, semua perkataan yang pernah Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya. Tujuannya apa sebenarnya Tuhan mengingatkan ini kepada setiap kita Bapak Ibu? Apa tujuannya? Apa tujuan Tuhan mengingatkan ini kepada setiap kita? Iya. Tujuannya sederhana supaya kita semakin terus bergairah di dalam Tuhan. Supaya terus kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktu kita mengingat perbuatannya membuat kita bergairah, membuat kita bersemangat, membuat kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktu kita ingat perkataan-perkataannya, pesan-pesan yang datang kepada setiap kita, membuat kita membara. Perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan itu membakar kita. Sehingga kita bangkit. Karena tidak sedikit orang yang sekarang tidak mau bangkit dan mau maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tujuannya sangat jelas. Tujuannya adalah Tuhan mau membangkitkan semangat kita. Pada waktu kita mengingat setiap perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jangan sampai mudah lupa Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Saya akan membuka dalam ayat ini dulu Bapak Ibu ya. Ulangan pasal 8 ayat 2. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di bagian awal dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan. Seluruh perjalanan artinya apa Bapak? Semua kan? Kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel ada banyak mujizat dan kedahsyatan Tuhan yang mereka alami. Ya. Ada banyak pertolongan, ada banyak penyediaan Tuhan, ada banyak kebaikan-kebaikan yang pernah mereka alami. Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau sampaikan segala perbuatan-perbuatan itu sepanjang 40 tahun dengan penuh mujizat. Mereka harus ingat itu. Mereka tidak boleh melupakan itu. Dan pesan ini datang kepada setiap kita. Tuhan katakan ingat-ingatlah. Perbuatan dan perkataan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Pak Ishak sudah menyampaikan pesan ini Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita menangkapnya. Setiap kita boleh merenungkan setiap pesan yang datang kepada setiap kita. Secara pribadi saya bersyukur sekali Bapak Ibu.
Tuhan selalu memberikan tuntunan setiap minggunya. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Ya, karena tanpa sadar kita Bapak Ibu, jangan sampai kita dalam kekristenan kita hanya menjalankan kehidupan tanpa mengingat siapa yang memilih kita. Ya, siapa yang menolong kita. Siapa yang menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Atau di waktu-waktu yang lalu dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita gak boleh lupakan itu. Ya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar lewat kehidupan Yosua dan juga kehidupan bangsa Israel. Ya. Kita melihat firman Tuhan dasarnya Bapak Ibu. Yosua pasal 3 ayat 7. Ini yang mendasari pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini Bapak Ibu. Yosua pasal 3 ayat 7. Judul perikop Alkitabnya adalah menyeberangi sungai Yordan. Ayat 7 berkata gini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kira-kira nama Yosua memang belum besar atau gimana ini? Kenapa sampai Tuhan menegaskan ini? Bukankah orang-orang Israel, umat-umat Israel melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan memilih Yosua pada saat itu? Saya lanjut Bapak Ibu. Dikatakan pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa, ini yang dikatakan, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Katakan amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa datang kepada setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat perikop ini Bapak Ibu, Pak Ishak sudah menyampaikan, menjelaskan tentang latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ada pesan khusus yang datang kepada Yosua sebagai pemimpin yang Tuhan pilih. Ya, ada pesan khusus, ya, dikhususkan hanya kepada Yosua. Ya, seorang pemimpin yang Tuhan pilih Bapak Ibu ya. Pesannya sangat luar biasa. Dikatakan apa? Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi lewat ayat ini Bapak Ibu, Tuhan sedang mengingatkan tentang peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan Musa pada waktu sedang memimpin bangsa Israel. Ya, peristiwa di masa lalu. Ya. Tuhan bilang gini, kalau dulu aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Aku akan juga menyertai kamu. Ya. Kalau Tuhan menyertai Yosua, maka kita pun Tuhan menyertai kita. Betul apa Ibu? Ya. Jadi seperti inilah Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Kalau Tuhan menyertai Musa, pasti akan menyertai Yosua. Kalau Tuhan menyertai Yosua, pasti Tuhan menyertai setiap kita. Masalahnya gini, kehidupan kita ini sering lupa Bapak Ibu. Kadang gak mau belajar kita mengingat tentang perjalanan kehidupan setiap kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kan ada pesan terakhir, perbuatan dan perkataannya. Setiap minggu kita dapat pesan Tuhan, jangan sampai gini. Itu perkataan Tuhan, jangan sampai gini. Setiap yang datang pesan Tuhan datang kehidupan setiap kita, jangan sampai kita lupakan. Itu akan terus berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Habis minggu ini jangan perkataan Tuhan ini selesai Bapak Ibu. Ini akan terus berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau kita melihat ya tentang kehidupan kita, kalau bercermin oleh Bapak Ibu ya. Coba kita ada banyak perjalanan-perjalanan kita lalui bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membawa kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dulu saya juga dipaksa-paksa Bapak Ibu ya. Ini perjalanan buat saya pribadi perjalanan yang sangat wow. Kalau saya melihat sampai detik ini Bapak Ibu ya saya lihat wow. Begitu dahsyat dan luar biasa. Coba ya kalau nggak ada yang paksa-paksa saya dulu ya. Untuk mengenal Tuhan. Nggak ada perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ketika saya mendengar firman Tuhan diajar. Saya menangkap pesan Tuhan itu. Mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mulai melihat wow. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Dan minggu ini Tuhan ingatkan. Ingat-ingat loh. Ingat-ingat loh segala perbuatan yang pernah aku lakukan. Ingat-ingat perkataan-perkataan. Ingat-ingat pesanku. Setiap kita punya pengalaman Bapak Ibu.
Setiap kita mungkin ada banyak orang-orang berkorban untuk menyelamatkan hidup kita, untuk membawa kita kepada Kristus. Kita harus ingat itu. Saya ingat sekali, mumpung ada Michael di sini, Bapak Ibu teman saya. Dulu saya nolak-nolak loh. Ikut Tuhan tuh nolak-nolak. Didesak terus. Wah, untuk apa sih? Untuk apa? Udah yang penting udah Kristen aja. Melalui desakan itulah saya mulai ngalamin Tuhan. Pertama kali mengalami Tuhan. Waktu lagi di gedung BRI waktu itu ya. Saya mengalami sesuatu yang berbeda. Loh ini loh rasanya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sampai detik ini ketika Tuhan berfirman tentang pesan ini Bapak Ibu. Saya mulai kilas balik tuh. Saya mundur lagi waktu perjumpaan pertama saya dengan Tuhan. Ada banyak pertolongan tanpa saya sadari. Yang Tuhan kerjakan yang begitu dahsyat yang saya alami. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu semua? Ingat ya, kita mesti lihat ada banyak orang-orang berkorban. Untuk ngajarin kita. Untuk nemanin kita. Hanya untuk bawa kita kepada orang yang bisa mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan pesan ini datang untuk mengingatkan setiap kita. Mengingat itu bukan ketika Tuhan berbicara dalam minggu ini saja. Mengingat itu setiap waktu kita harus ingat tentang Tuhan. Dan segala perbuatan yang pernah Dia lakukannya dalam depan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan di dalam inti pesan Tuhan dikatakan ini Bapak Ibu. Ini perlu saya bacakan Bapak Ibu ya. Ini sangat penting Tuhan tekankan ini kepada setiap kita. Dikatakan gini. Tuhan mau kita mengingat-ingat akan Dia. Baik akan perbuatan yang pernah Ia lakukan maupun akan perkataan-perkataannya. Perjalanan yang kita sedang lakukan bagaikan orang yang sedang melakukan perlombaan lari maraton. Di mana situasi jalan yang sedang dilalui mungkin sedang dalam lintasan yang tidak mudah. Bisa saja dalam keadaan berbatu-batu atau berkelok-kelok. Besarnya tantangan yang dihadapi orang percaya bisa membuat hati menjadi gentar. Dan tidak sedikit orang mulai melemah semangatnya. Namun ingatlah ini Tuhan sampaikan. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan kepada Yosua pada waktu ia dan bangsa Israel hendak menyeberang sungai Yordan. Ia pula yang sedang dikatakan Tuhan melalui pesannya kepada kita saat ini. Agar mengingat bahwa sebagaimana Tuhan menyertai Musa, maka Ia juga akan menyertai Yosua dan menyertai kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ingatlah selalu akan Tuhan dan perbuatan tangan yang atas kita yang pernah Ia lakukan. Ingatlah akan perkataan-perkataannya. Perkataan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Ya pesannya datang sama-sama kita. Tiap minggu Tuhan berbicara, Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat setiap kita. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, Tuhan selalu ingatkan, Tuhan selalu ajarkan kepada setiap kita. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu ya. Nanti sama-sama belajar lagi Bapak Ibu ya. Untuk melengkapi secara lengkap mendengar pesan Tuhan ya. Di itu Bapak Ibu ya. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Pertama gini Bapak Ibu. Mengambil tindakan sejenak untuk merenungkan dan belajar dari perbuatan yang pernah Tuhan lakukan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, mengambil tindakan yang tepat hari ini bersama Tuhan. Untuk mempersiapkan masa depan bagi angkatan yang kemudian. Ternyata ada tugas kita Bapak Ibu ya. Untuk mempersiapkan generasi ke depan. Katakan amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan satu hal buat setiap kita. Saya tidak akan jauh-jauh apa yang Pak Ishak sampaikan. Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Mengambil tindakan untuk banyak tinggal di hadirat Tuhan. Sederhana Bapak Ibu. Nah, apa maksudnya? Nanti kita mau belajar. Mengambil tindakan untuk banyak tinggal di hadirat Tuhan. Seberapa penting Bapak Ibu memutuskan untuk tinggal di hadirat Tuhan? Seberapa penting kita memutuskan itu? Mungkin ada yang mengatakan biasa-biasa saja. Memutuskan untuk tinggal di hadirat Tuhan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini Bapak Ibu ya, semakin banyak kita tinggal di hadirat Tuhan,
maka semakin banyak pula kita mengingat akan semua perbuatan dan perkataannya di dalam kehidupan setiap kita. Jarang ada orang yang lagi makan-makan ingat-ingat Tuhan, jarang itu. Lagi terima duit banyak, jarang ingat-ingat Tuhan itu. Coba di hadirat Tuhan. Apa yang mau kita ingat waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan? Semua perbuatannya. Kadang tanpa kata-kata kita pun sudah merasakan tentang semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Semakin banyak kita memutuskan untuk tinggal di hadirat Tuhan, semakin Pak Ishak sampaikan, semakin banyak kita belajar bersyukur. Ada banyak hal yang kita renungkan waktu kita masuk di hadirat Tuhan. Selain kita menyembah Dia. Ada banyak hal yang kita renungkan waktu kita masuk, waktu kita memutuskan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau saya seperti itu saya lakukan Bapak Ibu. Waktu saya datang masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan. Ada banyak hal yang saya renungkan tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Kadang kita lupa bersyukur. Mungkin dalam posisi yang enak. Ya, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita posisinya sudah mantap sekali. Jarang tuh ingat-ingat Tuhan. Tapi waktu kita memutuskan masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya, ada ketenangan. Ketenangan itu membuat kita bisa membayangkan, bisa menyukuri setiap apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya, jangan seperti kayak umat Israel Bapak Ibu ya, di dalam Ulangan pasal 8 ya. Gak sadar mereka ditolong sama Tuhan. Gak sadar mereka bahwa ada banyak penyediaan Tuhan. Sepanjang 40 tahun mereka, saya mau katakan semua tentang mujizat Tuhan yang mereka alami. Tentang kedahsyatan Tuhan. Gak ada yang mereka ingat. Kita lihat Bapak Ibu ya, Ulangan 8 kita kembali. Ulangan 8 ayat 14 sampai 17. Ini sebagai satu pelajaran buat setiap kita Bapak Ibu ya. Maka sampai Tuhan harus peringatkan ini. Ulangan pasal 8 ayat 14 sampai 17. Dikatakan gini. Janganlah engkau tinggi hati. Ini sombong loh dibilang. Terjemahan jangan sombong dikatakan. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau keluar melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya. Dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air. Wow, ini dahsyat. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu. Dan dicobanya engkau. Hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya ayat 17. Ayat 17 kita sama-sama lihat. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh apa? Kekayaan ini. Mereka tidak sadar loh. Bangsa ini gak sadar. Dari awal sampai akhir, Tuhanlah yang berperkara tentang hidup mereka. Sampai Tuhan ingatkan ini kepada mereka. Jangan tinggi hati dikatakan. Orang yang tinggi hati tidak akan bisa mengingat-ingat tentang perbuatan Tuhan. Orang yang sombong tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah merenungkan, tidak akan pernah belajar melihat perkataan-perkataan Tuhan. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini peringatan Bapak Ibu. Peringatan bahwa Tuhan mau sampaikan, jangan lupa loh. Jangan lupa segala perbuatan yang pernah aku lakukan. Dan kita bisa melihat ini. Mereka tidak mengingatnya. Malah mereka apa?
menentang Tuhan Bapak Ibu. Kalau baca di ayat di pasal selanjutnya 9, 10 Bapak Ibu. Mereka menentang Tuhan. Gak sadar semua perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Pertanyaannya, pertanyaannya gini Bapak Ibu. Mengapa mereka menentang Tuhan? Sederhana. Karena gak pernah masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak mau memutuskan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk mendengar perkataannya. Mereka nggak terbiasa duduk dalam hadirat Tuhan. Makanya yang muncul adalah kesombongan. Jauh-jauh hari Tuhan sudah peringatkan, ingat-ingat ya, ingat-ingat ya. Dan apa yang terjadi? Mereka menentang Tuhan. Mereka nggak mau memutuskan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Akhirnya apa yang muncul? Bukan rasa syukur yang muncul. Tapi tinggi hati yang muncul. Kesombongan yang muncul. Coba kalau kita sadari Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan sampaikan pesan ini kepada setiap kita. Coba kita ukur-ukur kembali deh. Itu semua tentang Tuhan kok. Kalau kita ukur-ukur bukan tentang kita. Semua tentang Tuhan. Semua tentang perbuatannya di dalam kehidupan setiap kita. Kita ada semua karena karya Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Karena penebusan Kristus di kayu salib. Makanya kita bernilai. Makanya kita menjadi pribadi yang mahal. Dan sangat penting di hadapan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang sembarangan. Selama kita mengingat semua perbuatan dan karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita adalah orang-orang penting Bapak Ibu. Katakan kita orang-orang penting Bapak Ibu. Kita duta kerajaan sorga tuh. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Jadi kita bisa belajar lewat kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu. Segala kesombongan apapun yang membuat kita tidak bersyukur di hadapan Tuhan, kita buang. Itu tidak bermanfaat buat diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya. Ada dua bagian yang dapat kita pelajari bersama. Agar setiap kita terus mengingat-ingat akan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dua hal secara cepat Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagian A. Mari terus mencatat dan mengingat setiap peristiwa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Mari terus belajar mencatat dan mengingat setiap peristiwa yang kita lalui atau kita alami bersama dengan Tuhan. Mencatat ini Bapak Ibu, mencatat ini bukan hanya mencatat tentang peristiwa yang indah-indah saja kan, betul ya? Makanya dalam inti pesan Tuhan kadang-kadang kita berkelok-kelok, berbatu-batu di dalam inti pesan Tuhan dikatakan. Itu memang perjalanan kehidupan seperti itu. Ya. Yang kita catat itu bukan sesuatu yang mulus-mulus saja, yang indah-indah saja. Enggak gitu. Tapi semua peristiwa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Waktu kita memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada waktu-waktu yang menyenangkan, ada waktu-waktu mungkin yang tidak menyenangkan bersama dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya tuh Tuhan selalu tolong kita kan, betul ya? Tuhan nggak biarin gitu. Kadang Tuhan bawa kita memang dibawa kadang-kadang di tempat yang jalan yang tidak rata. Memang Tuhan izinkan itu. Toh pada akhirnya Tuhan juga sertai kok. Kan gitu. Tapi kita mau belajar gini Bapak Ibu. Kita mau belajar kepada pribadi Daud. Ini pribadi Daud ini suka mengingat tentang, saya katakan menulis lah. Dia suka menulis dan mengingat tentang semua kebersamaannya bersama dengan Tuhan. Satu contoh di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 Bapak Ibu ya. Waktu dia menghadapi Goliat, orang Filistin Bapak Ibu. Itu tuh kata-katanya Daud tepat banget Bapak Ibu. Daud menggunakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat Bapak. 1 Samuel pasal 17 ayat 37.
Kalau orang ingat ini Bapak Ibu, waktu dia menghadapi sesuatu, dia selalu ingat tentang perjalanan di masa lalunya. Coba kita lihat ya. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata gini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah, kalau telah itu apa Bapak Ibu? Iya betul ya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Lanjutan dikatakan apa? Dia juga, betul ya? Dia siapa dikatakan? Tuhan, betul ya? Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud ternyata mengingat, betul ya? Kalau saya katakan mencatat, Daud itu mencatat dan mengingat. Dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku. Pengalaman di masa lalu bersama dengan Tuhan. Waktu dia menghadapi Goliat, dia pakai pengalaman itu. Tuhan sertai saya. Maka sekarang juga dikatakan kepada Goliat, pada orang Filistin itu. Akan melepaskan. Ya kan? Aku dari tangan orang Filistin itu dikatakan. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Bagaimana kalau Daud tidak punya pengalaman? Bagaimana kalau Daud tidak mengingat itu? Daud selalu ingat loh. Daud tidak lupa akan perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan dulu menolong, melepaskan dari cakar singa, hari ini juga Tuhan akan melepaskan Daud dari tangan orang Filistin itu. Itu pengalaman. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan setiap kita. Bisa dalam keuangan, keluarga sedang bermasalah dan sebagainya. Mungkin ada musuh tantangan yang kita hadapi. Kalau Tuhan tolong, pakai pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Maka hari ini juga Tuhan pasti tolong. Kan di dalam inti pesan Tuhan dijelaskan. Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan akan menyertai Yosua. Ketika Tuhan menyertai Yosua juga menyertai setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itu pesannya tidak akan pernah gagal dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Mazmur 103. Ini juga yang Daud katakan Bapak Ibu ya. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Sedikit aja kita membuka banyak ayat Bapak Ibu ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Apa yang Daud katakan ini sangat luar biasa. Ayat 2 dikatakan ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini posisi Daud lagi di mana? Dalam hadirat Tuhan loh. Dan janganlah lupakan segala, apa yang dikatakan? Kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow. Daud sampaikan ini, jangan lupa segala kebaikannya. Dengan kata lain, jangan lupakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat itu dalam kehidupan setiap kita. Artinya kita tidak boleh melupakan, katakan amin Bapak Ibu. Kita harus selalu ingat-ingat segala perbuatan Tuhan. Itu bagian A Bapak Ibu, bagian terakhir. Bagian terakhir secara cepat Bapak Ibu. Bagian B, belajar untuk sadar diri. Wow, ini belajar untuk sadar diri. Dari awal saya sudah singgung Bapak Ibu ya, hidup yang kita jalani ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan segala karyanya. Ya. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa kita perlu sadar diri? Karena dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu kita bukan orang-orang yang dipilih. Sekarang kita orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dulu dikatakan kita bukan umat pemenang. Sekarang kita umat pemenang, katakan amin Bapak Ibu. Makanya Tuhan sampaikan, ingat-ingat ya. Ingat-ingat segala perbuatan dan karya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Ayat terakhir Bapak Ibu. Mazmur 77. Ayat 12 sampai 13. Mazmur 77 ayat 12 sampai 13. Puji Tuhan. Ya. Menurut Yedutun,
Mazmur Asaf dikatakan gini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Wow, dari masa lalu ya. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ini pemazmur Asaf mengatakan itu Bapak Ibu. Mengingat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Dan tidak melupakannya. Bahkan menyebut-nyebut segala perbuatan-perbuatan pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan, yang sudah Tuhan lakukan. Jadi saya mau sampaikan kita perlu sadar diri Bapak Ibu. Ya. Hidup yang kita jalin bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan segala perbuatan dan karyanya di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita belajar, harus sadar diri, siapa kita. Sadar diri membuat kita sadar siapa Tuhan di hidup kita. Jadi satu hal ini sama-sama kita pelajari, mengambil tindakan untuk banyak tinggal di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.